Siapa yang pernah dibilang so alim, pick me, punya kelainan orientasi seksual, bahkan dibilang aneh, cuma gara-gara lo milih untuk nggak pacaran? Gue pribadi nggak pernah dapat statementnya langsung, tapi kalian juga tahu fenomenanya ada, dan teman-teman online gue pun bilang mereka bahkan pernah dapat statement kayak gitu, yang sayangnya keluar dari mulut seorang muslim kepada saudara muslim yang lainnya. Di satu sisi gue nggak aneh sih, karena pacaran emang udah selumrah dan udah sebiasa itu di masyarakat kita, meskipun masyarakat kita ya mayoritas adalah muslim. Sebenarnya poin daripada pacaran dilarang dalam Islam itu bukan di istilahnya, bukan di pacarannya, tapi di aktivitas dalamnya itu loh. Apakah dalam pacaran itu lo ada khalwatnya, ada zinanya bahkan, atau ada ikhtilat yang tidak diperbolehkan, atau ada hal-hal yang lain yang memang melanggar syariat Islam yang lainnya. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau lu bilang kayak, "Kak, aku cuman HTS, aku cuman TTM, aku cuman sahabatan sama dia." Ya bodoh amat. Gak penting sebenarnya istilahnya itu. As long as lu tidak melakukan tadi aktivitas-aktivitas yang dilarang tadi, makanya sebenarnya nggak apa-apa. Kak, aku pacaran tapi aku rame-rame kok makan malamnya. Ya berarti itu namanya lu makrab. Dan gue mau mendudukan perspektif dulu ya. Pacaran yang nanti akan kita bahas di video ini itu adalah pacaran yang kalian tahu zaman sekarang lah. Yang isinya tuh romantika sebelum pernikahan, yang isinya banyak kegiatan mendekati zina sebelum pernikahan, pegangan, pelukan. Itu pacaran yang gue maksud di video ini ya. Alasan pertama kenapa gue nggak pacaran adalah karena gue jujur nggak menemukan tujuan dan manfaat dari pacaran itu sendiri. Mungkin manfaat kalau lo elaborasi satu-satu ya, bakal ketemu, cuman resiko dan mudorotnya itu jauh lebih besar yang gue lihat. Apalagi kalau lu pacaran di umur yang remaja sampai dewasa awal, ketika lu emotionally unstable, financially unstable, spiritually unstable, maka pacaran sebelum pernikahan itu adalah suatu hal yang benar-benar riskan banget gitu. Dan kalaupun lu jawab tujuannya adalah untuk pernikahan lah, gue mikir kayak apa yang membuat kita begitu yakin bahwasanya pacaran itu bisa dijadiin step untuk mempersiapkan pernikahan. Di saat pacaran itu sendiri adalah hubungan yang gak ada payung hukumnya, hubungan yang gak ada komitmen secara jelasnya, cuman bisa omon-omon doang, yang mana omon-omon tuh bisa berubah dengan cepat. Kita tahu people change so fast. Jadi buat gue, kalau tujuannya adalah pernikahan, ya nikah aja. Kalau belum siap, ya persiapkan. Dan untuk mempersiapkan pernikahan, itu kan pernikahan isinya bukan cuma cinta ya, ada banyak hal yang perlu dibenahi. Hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan takdir yang tidak menyenangkan, dengan Tuhan, dengan trauma masa lalu, luka pengasuhan, habit-habit kita, finance kita, ilmu tentang pernikahan, tentang agama, tentang jadi ibu, tentang jadi istri, and there's a lot of things yang harus kita persiapkan gitu loh. Jadi gue pribadi ya ngerasa kayak sayang aja gitu kalau gue harus invest waktu gue, pikiran gue, tenaga gue, uang gue, emotional gue, bahkan dan hal-hal lainnya terhadap sesuatu yang secara clear gue nggak tahu tujuannya apa, titik akhirnya apa, manfaatnya sebanyak apa, tapi gue justru tahu resikonya sebesar apa dan mudaratnya sebesar apa. Apalagi kalau kita seorang muslim, kita udah tahu mendekati zina tuh nggak boleh sama Allah gitu loh. Alasan kedua, pacaran itu bukan solusi daripada luka yang lo dapatkan di rumah. Gue ngerti banget sebagai orang Indonesia, tentunya gue relate ya sama isu-isu fatherless, keluarga yang tidak hangat, komunikasi yang kaku, nggak ada apresiasi, pengasuhan VOC, itu gue relate banget teman-teman. Cuman sekarang sebagai individu yang berdaya, yang sudah dewasa, sudah bisa berpikir secara independen, gue mikir harusnya gue sudah bisa memutuskan gitu loh, apakah gue mau terus-terusan punya mindset victim mentality, jadi gue terus-terusan nyalahin orang tua, nyalahin masa lalu, nyalahin takdir, atau gue mau milih berdamai, memperbaiki hubungan gue, komunikasi gue sama orang tua gue gitu loh. Dan tentunya yang sehat itu adalah mengkomunikasikannya kan, menghadapi masalahnya gitu loh, menyelesaikan masalahnya, meskipun mungkin prosesnya nggak gampang dan prosesnya nggak sebentar gitu. Tapi menurut gue ya itu satu-satunya cara supaya lo bisa sembuh gitu loh pada akhirnya, bukan justru mencari pelarian dan pada akhirnya menambah masalah baru dalam hidup lo. Dan pelarian tuh nggak akan nyembuhin luka lo yang sebenarnya guys.
Namanya juga lu lari dari luka, lu lari dari masalah, sekaligus lu lari bersama luka-lukanya itu. Dan imagine ya, kalau misalnya pacaran itu adalah pelarian lu. Dan gue udah bilang pacaran tuh sebegitu fragile-nya. Pada akhirnya lu mendapatkan masalah baru ketika pacaran. Yang terjadi adalah masalah dan beban hidup lu double-double. Luka lu yang dari rumah aja masih basah. Ini harus lu tambah lagi dari orang eksternal. Orang yang lu ekspektasikan akan menyembuhkan luka lu. Dan ketika lu berharap seseorang tuh jadi savior, jadi penyelamat dalam hidup lu, tapi kenyataannya dia justru menyakiti lu, itu kan sakitnya bakalan double-double banget. Tapi Kak, kalau hubungannya berhasil kan bisa bikin kita sembuh. Mungkin. Tapi jaminannya nggak ada. Dan what if seseorang yang lu jadikan pacar itu ternyata juga menyimpan luka. Jadilah dua orang terluka, saling berekspektasi, saling berharap bisa menyembuhkan satu sama lain, tapi justru mereka terjebak dalam hubungan toksik yang mereka ciptakan sendiri karena dua-duanya belum selesai. Dan tolong di notes ya, ini pacaran yang gue highlight adalah pacaran sebelum menikah yang biasanya dilakuin sama remaja sampai dewasa awal ataupun orang-orang yang udah dewasa tapi mereka masih banyak belum settle-nya. Dan ketika lo mencintai seseorang, maka akan ada banyak hal yang perlu lo investasikan kepada dia. Ada banyak hal yang perlu lo berikan kepada dia. Cinta, kasih sayang, perhatian, waktu, ketenangan, dan hal-hal lainnya. Tapi masalahnya, kalau lumbung cinta lo atau lumbung kebutuhan lo sendiri aja masih kosong dari awal, apa yang bisa lo berikan kepada orang yang lo cintai? Dan bayangin kalau dalam satu hubungan, satu pihak tuh aktif ngasih, dan ngasih, tapi yang satunya pasif. Yang pasif itu berkemungkinan untuk ketergantungan sama yang aktif. Dan yang aktif itu berkemungkinan jengah. Karena menurut gue ya, setulus-tulusnya orang itu selalu pasti ada benefit atau ada kebaikan yang pengen dia dapetin balik gitu loh. Dan kalau dari awal niatnya emang udah jahat, bisa jadi ya dia ngasih supaya pada akhirnya dia bisa ngontrol lu. Pada akhirnya dia bisa bikin lu ketergantungan. Dan pada akhirnya dia bisa bikin lu ngelakuin apapun yang dia mau. Jadi at least buat gue pribadi ya, ketika gue sadar gue punya banyak masalah di masa lalu, masalah sama keluarga, luka pengasuhan, trauma, atau masalah apapun itu, maka sebagai orang yang sudah cukup bisa berpikir, yang perlu gue lakukan adalah menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikan itu. Kalau rasanya terlalu berat nyelesain sendiri, maka go to professional. Seek for help, cari bantuan, pergi ke psikolog, ke psikiater, atau pergi cari mentor-mentor, guru-guru, orang-orang yang memang menginginkan kesembuhan dan kebaikan untuk kita secara pasti karena emang itu tugasnya mereka. Jangan ke seseorang yang belum pasti dan berkemungkinan malah menambah masalah baru dalam hidup kita. Kalau ke psikolog atau ke psikiater menurut lu masih kurang gong, gue ada tips yang di gue pribadi itu works, yaitu adalah balik ke Allah. Salahnya gue adalah dulu gue kurang mengakses Al-Quran, gue kurang mengakses kajian-kajian, sehingga gue nggak tahu sebenarnya Allah itu bilang apa aja sih ke gue gitu loh. Dan pada akhirnya eksistensi atau kehadiran Allah yang sebenarnya ada setiap saat ngelihat gue, memperhatikan gue, menyayangi gue, itu nggak kerasa. Dan semenjak belajar Islam, tahu ilmunya bahwasanya Allah selalu sayang sama gue, Allah bahkan nggak ngebiarin gue putus asa, ya maka cinta itu jadi bisa terasa gitu loh, karena gue udah sadar dan gue udah tahu gitu. Dan dari situ juga pada akhirnya melahirkan action atau pilihan-pilihan untuk bisa berdamai sama semua hal yang udah terjadi dalam hidup gue, sama apa yang dilakukan ibu bapak gue yang pengasuhannya mungkin tidak sempurna, sama keadaan keluarga gue yang mungkin kurang privileges seperti orang lain, ataupun takdir-takdir lainnya yang dulu mungkin sulit gue untuk berdamai sama hal itu gitu. Dan enaknya nyari cinta di Allah itu adalah lu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk kecewa karena nggak akan pernah kecewa. Kalau lu berharap sama manusia, dia akan menyembuhkan lu, akan menyelamatkan lu, memberikan lu cinta, ya maka lu sedang masuk kandang macan. Karena kan cara paling mudah untuk kecewa itu berharap pada manusia ya. Tapi kalau lu berharapnya kepada yang menciptakan manusia, kepada Him, Allah, nggak ada tempat untuk kecewa guys. Mungkin perjalanan untuk bisa sampai di pemahaman itu tuh nggak mudah dan nggak sebentar, tapi itu worth it. Sumpah itu worth it banget, silahkan dicoba. Yang ketiga, ini udah dibahas tapi penekanan aja. Pacaran tuh hubungan yang fragile banget karena nggak ada payung hukumnya, nggak ada ikatan yang mengikat, nggak ada komitmen yang jelas, cuman omon-omon. Dan pada akhirnya ketika ada suatu hal besar terjadi, masalah dalam pacaran itu
yang biasanya paling banyak dirugikan adalah perempuan. Jadi gue ngeliatnya pacaran tuh resikonya tinggi banget, tapi tiang-tiang di bawahnya atau pondasi di bawahnya itu rapuh, itu lemah gitu loh. Tapi ada juga yang bilang gini, bukannya risiko dari pacaran itu harus tetap dihadapi dan diambil ya, apalagi ketika sudah cukup settle dan sudah punya rencana untuk menikah. Toh kita lihat ada banyak orang dewasa yang pacaran secara mindful, secara sehat, dan pada akhirnya ya mereka bisa sampai pernikahan. Nah ini kita nggak bisa memungkiri ya bahwasanya emang ada orang-orang dewasa yang mereka pacarannya secara sehat dan pada akhirnya menikah kemudian bahagia kayak gitu kan. Cuman kan ternyata Islam juga memberikan tawaran atau memberikan solusi kalau emang kita udah siap nikah dan emang tujuannya mau menikah gitu loh, yaitu dengan ta'aruf. Dan ini konsepnya ta'aruf yang bener ya guys ya. Karena dalam ta'aruf tuh gue ngerasa ya ini lebih safe karena ada yang ngawasin, ada yang dampingin, ada yang nge-cross check. Dan ta'aruf tuh bukan yang lu mau ta'aruf hari ini terus besok nikah gitu kan, bukan kan, maksudnya emang dianjurkan untuk segera. Tapi kan kalau lu mau cross check, lu mau ngulik terus calon pasangan lu mau check and balance sebanyak apapun, seyakin apapun, itu kan diperbolehkan maksudnya. Jadi kalau udah dewasa, sudah cukup siap menikah, ya Islam menawarkan solusi kok, ada ta'aruf. Dan itu konsepnya mirip kayak PDKT, seperti pacaran, cuman dia lebih safe karena nggak ada aktivitas yang khalwat mendekati zina, ataupun bahkan zina itu sendiri. Dan alasan keempat kenapa gue tidak pacaran adalah karena kita dilarang untuk mendekati zina. Lah kak, kok alasan agamanya ditaruh di akhir kak? Karena kalau misalnya gue taruh alasan agama di nomor satu, misalnya wala takrobu zina, makanya gue nggak pacaran, nanti di nomor 2 ini tuh bakal ada tapi kak ada kok pacaran yang sehat, tapi kak aku di pacaran nggak ngelakuin zina atau tidak mendekati zina kok, tapi kak bla bla bla, akan ada banyak tapi-tapinya di bawah sana. Tapi kalau gue taruh alasan agama ini di yang terakhir, maka ketika ada orang ngasih statement kak ada kok orang pacaran tapi dia sehat-sehat aja pacarannya, yang nggak sehat juga ada kan. Atau kak aku pacaran tapi aku nggak khalwat, aku nggak ikhtilat, aku nggak berzina, ya terus lo ngapain? Nggak berdua-duaan, nggak berinteraksi di luar kepentingan, tidak berzina, tidak mendekati zina, ya lu ngapain berarti? Berarti bukan pacaran, emang lu nggak ada hubungan sama dia nggak suka kali sama lu. Tapi kalau alasan terakhirnya adalah nggak boleh sama Allah, ya udah lu mau alasan apa lagi? Semua alasan di awal udah gue bantah, lu masih mau ngebantah juga nih alasannya Allah, kayak gitu. Cuman ya itu yapping pribadi aja ya guys ya, itu nggak penting sebenarnya. Oke, buat closingnya mungkin sebagian dari kalian masih mikir, gue pacaran justru nambah semangat gue kok, nambah motivasi gue, dan lain-lain. But remember, Allah atau Islam itu nggak nurunin aturan eksklusif buat lu doang. Di dunia ini nggak semua orang hebat, keren, dan bisa kontrol diri seperti elu. Gak semua orang keadaan keluarganya ideal, jadi dia bisa settle secara emosional, financial, dan lain-lainnya karena keluarganya support. Maka dari itu, aturan Islam yang inklusif, yang memang kebaikan untuk sesama, itu diturunkan. Dan justru ketika lo ngerasa udah hebat, udah bisa kontrol diri, udah settle, udah bisa ngejaga diri, aturan ini justru jadi ujian buat lo. Bisa nggak di kondisi lo yang udah hebat ini sekarang lo tetap tunduk sama Allah, lo tetap mengakui bahwasanya Allah yang lebih tahu segala-galanya dibandingkan lo. Kita emang nggak pacaran, tapi bukan berarti kita anti cinta. Justru kita sedang belajar untuk mencintai dengan benar, dengan cara terlebih dahulu mencintai Tuhan kita. Belajar untuk mencintai orang tua yang mungkin banyak cacatnya dan emang nggak sempurna. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Belajar untuk mencintai orang-orang yang membenci kita. Belajar untuk mencintai takdir-takdir yang tidak menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang memutuskan untuk tidak pacaran atas kesadaran diri sendiri dan atas dasar cinta kepada Allah yang begitu besar, respect, mad respect banget buat kalian. Kalian gak aneh, kalian normal, dan kalian gak sendirian. Gue tahu kalian adalah orang-orang yang justru sedang belajar untuk menjadi utuh, supaya ketika cinta itu pada akhirnya datang, kalian gak cuma sibuk untuk menerima, tapi kalian juga bisa memberi secara penuh. Wallahualam bisawab, segala kesempurnaan hanya milik Allah, tapi yang cacat-cacat itu milik saya.